Udah kenyang ya? Minum es sudah, makan sudah, terawih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga dan anak cucu kita. Dengan sebab barokah, semoga kita semuanya dijadikan keluarga yang selamat di dunia, selamat di akhirat, mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Dan sebab barokah pula, semoga Allah berikan kepada kita dan anak cucu kita umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan semuanya, yang sumpek-sumpek diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Al-Fatihah. Yang datang acara kemarin itu 1000 lebih ya, tapi sampai saat ini yang daftar itu cuma 200 orang. Terutama imam-imam belum semua daftar. Padahal saya tidak minta jamaah manakib jadi tukang ojek, tapi pingin jamaah manakib jadi pengusaha ojek. Kalau kamu punya 50 orang binaan, ini saya kasih tahu aja ya, itu satu hari 500.000 itu kamu dapat. Caranya ya nanti dijelasin. 500.000 nanti yang 50 orang tuh ngecasnya di tempat kamu, nanti dikasih chargernya. Kalau listriknya nanti ditaikin listriknya itu, dibantu sama perusahaan. Nah sekali ngecas 5.000, baterainya 2, berarti satu hari itu 2 kali ngecas. Kalau 50 berarti berapa? 500.000. Tapi kadang orang itu susah. Ada yang ngomong masa iya sih gitu, cuma 125.000. Kalau nggak punya duit nggak usah daftar, nggak apa-apa, ngutang aja dulu boleh ya. 120.000 daftar, yang didapat 1 jaket ya, 2 helm, 3 jas hujan, 4 handphone Android lagi, 5 motor listrik harganya di atas 30 juta. Terus ke-6 dapat asuransi, dapat BPJS. Yang ke-8 dapat sembako setiap bulan. Setelah 5 tahun motor jadi milik. Camkan baik-baik itu. Setelah 5 bulan, 5 tahun motor jadi dapat tiket umroh, bisa diambil uangnya. Dan dalam 1 minggu ada libur 1 hari, berarti sebulan itu 4 hari. Tapi tetap perusahaan akan ngasih order. Jadi semua pemasukan di hari libur itu milik sendiri, tidak perlu dipotong oleh perusahaan. Tapi saya lihat kurang semangat. Udah dipotong aja, udah saya live tiktokan, matiin. Saya bisa jalan sendiri. Caranya apa? Saya datang aja ke lurah-lurah. Rah, nih tak kasih, cari keluargamu 50 orang yang nganggur-nganggur, saya kasih pekerjaan.
lalu nanti ngecasnya di tempat lurah, ngambil sembakonya di tempat lurah. Sehari dapat 500.000, belum fee-nya 1% dari omset. Kalau omsetnya 200.000 berarti dapat berapa? 2.000 rupiah, bener nggak? Kali 50, 100 rupiah. Ditambah 10.000 satu motor untuk ngecasnya, kan 2 kali ngecas. Berarti 500.000 kalau 50 motor. Sehari 600.000, sebulan 18.000. Lurah mau nggak kira-kira? Tapi kenapa kok saya lakukan itu? Saya tawarkan dulu ke jamaah. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa, karena ini tanggung jawab saya. Saya sudah kontrak kerjasama karena melihat jamaah. Target pertengahan minggu bulan ini itu 100.000 unit sudah harus talent sudah harus masuk, karena bulan depannya 100.000 unit sepeda motor sudah akan turun. Pertanyaannya, sudah saya bilang, masa imam menakib saya suruh jadi tukang ojek? Kan tidak. Sama kayak kamu yang sudah kerja, masa jadi tukang ojek? Tidak. Biar tidak cuma ngeluh saja. Bahkan santri saya, udah kamu nanti ke kampungnya, cari kamu 50 orang ke sana. Kalau perlu di wilayah kamu tak kasih target 100, 200.000, 200 motor saya kasih. Jadi kadang ketika kita minta ke Allah, kadang orang nggak percaya. Jamaah kadang masih ragu. Giliran dikasih gampang kamu ragu, dikasih susah kamu mengeluh. Itulah orang. Betul nggak gitu? Dikasih gampang, mudah, masa iya sih? Kadang ragu-ragu. Coba kalau jamaah ini semua jamaah, boleh kok, boleh bebas kamu daftar, ya. Aja saudara kamu, ya. Udah punya uang, gampang ngutang aja dulu. Beli pulsa saja bisa kok. Tergantung niat, tergantung kemauan. Manjad wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Misalnya nih kayak siapa? Jono nih, daerah Bogor. Bogor itu ada 3.000 unit motor targetnya. Di Kerawang di 5.000. Ada semua sudah. Di Bogor, Tasikmalaya sudah ada. Ada nggak kira-kira? Kalau daftar Gojek aja masih bayar, bener nggak? Ini kadang ketika doa kita dijawab sama Allah, kadang kita ragu untuk mengambilnya. Padahal kalian semua bisa. Yang mana ini bisa semua. Apa saya bisa? Kenapa tidak? Datang aja nanya, caranya seperti apa? Jangan datang kucuk-kucuk kumpul, setuju, oke, tepuk tangan, plok, tapi begitu actionnya nggak ada actionnya. Bener nggak itu? Oh, jangankan jamaahnya, kadang imamnya sendiri memble kok. Gimana mau semangat? Tapi jangan dikira saya nggak bisa mengeluarkan sendiri dengan 100.000 motor. Bisa kalau saya sudah bergerak. Tidak melalui jamaah bisa. Kenapa tidak? Saya juga punya cara. Tapi kata Quranku, anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kalau memang bisa ada keluarga yang bisa dulu, kenapa harus keluar? Kalau memang internal sendiri bisa, kenapa harus keluar? Bener nggak? Kadang satu belum selesai, ngerempet kepada yang lain dulu, kan repot. Nanti giliran motor sudah turun bener, baru kucuk-kucuk, telat sudah. Ya, merintis dengan yang memulai, yang ngikut itu dengan perintis itu berbeda, betul nggak? Betul nggak? Malah kadang ada pas kapan tuh ada orang lain masuk tuh, datang beberapa orang tuh, bukan jamaah padahal. Ada satgas datang, saya tanya, sudah daftar belum? Belum. Mana enggak, saya jadikan kamu jadi tukang ojek kok. Untuk ngajak atau nawarkan ke saudaranya, atau nawarkan kepada orang lain, nggak mau ya sudah. Alhamdulillah kemarin
kemarin ya, kemarin malam tuh sudah ada 20.000 berkas sudah dikirim itu dari perusahaan. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan nih, minggu besok ini sudah motor sudah saya turunkan untuk sampelnya itu. Dikiranya bohongan, kan enggak, ini serius, ini beneran. Kan bagus nanti, Jekoneng, Al-Baghdadi. Maka saya target Kerawang tuh 5.000, boleh 5.000 nggak apa-apa. Sebenarnya target dari perusahaan cuma 1.000 apa 2.000 gitu. Saya minta 5.000 supaya kemana-mana kelihatan Jekoneng gitu aja, Al-Baghdadi gitu ya. Jangan usah tepuk tangan lah, nggak perlu tepuk tangan. Actionnya itu yang terpenting gitu. Apa arti tepuk tangan? Tepuk tangan tapi nggak ada action. Untuk mendapat kepercayaan itu, ya, itu nggak semudah bim salabim abrakadabra. Paham nggak? Hah? Jangankan dipercaya sampai ratusan ribu sampai juta motor. Wong kamu mau ngambil motor kredit aja masih dicek macam-macam kok. Mikir ke situ. Hah? Kamu mau ngambil motor, ya? Dicek dulu slip gajinya, usahanya apa. Betul nggak? Pendapatannya berapa sebulan? Bener gitu? Hah? Nggak gampang dipercaya itu. Kalau nggak dipercaya Allah, sulit dipercaya orang itu. Betul nggak itu? Betul bangga? Saya akan tawarkan ke Imam Manaqib. Maksudnya Imam Manaqib nggak dibatasin. Imam Manaqib mau 100 kayak 200 kayak apa-apa. Biar bisa penghasilan 1 juta kalau perlu 1 bulan, 1 hari. Kalau perlu bisa 2 juta 1 hari. Imam Manaqib itu. Biar nggak cuma bisa ngomong doang. Betul nggak? Ya saya cuma nyampein aja, marah nggak, jengkel doang saya. Saya kok lebih semangat saya ketimbang kamu, gitu loh. Betul? Hah? Tapi nggak apa-apa. Dukung, terima kasih. Nggak mendukung akan saya buktikan. Tuh tekeknya bunyi. Benar gak jemaah ya? Kalau saya bilang, kamu daftar. Kalaupun kamu tidak mungkin, saya tidak nyuruh kamu yang jadi apa Gojeknya, bukan. Ya, siapa kayak yang suruh narik? Tapi dengan kamu daftar, nanti kamu dapat motor, kamu bisa tawarkan kepada yang lain. Disitulah kamu akan punya nama. Misalnya dari 50 orang, oh dari siapa? Oh dari Saryono, misalnya gitu. Bener nggak? Begitu nanti motor itu keluar, bodong-bodong nanti datang ke kamu. Gimana caranya? Ah kemarin ditawarin nggak mau, dan sekarang tanya cara, jawab telat gitu aja. Yang kayak Jamaah Manaqib itu. Awalnya ngomongin macam-macam, ya begitu sudah tahu mabuk kita, baru dia ngomong saya menyesal jadi Jamaah Manaqib. Menyesalnya kenapa? Kenapa nggak dari dulu dia begitu? Betul gitu ya. Doain aja biar secepatnya, karena kalau cuma 1.000-2.000 tanggung, motornya datangnya juga dari luar kok. Minimal itu 100.000, setelah 100.000 unit baru nanti loncengnya tuh di sini, pakai lonceng gede besar itu, ya lonceng namanya. Oh lonceng. Kalau bahasa orang kampung kan kayak gini lonceng namanya ya. Nanti loncengnya di sini, kan gawat 100.000. Pakai jasnya tuh kuning semua jaketnya tuh ya.
keren itu. Jadi begitu kholan, nah, pengajian di Indramayu, semua pasukan kuning merapat terus. Keren banget ya. Sekaligus pengambilan paket sembako. Kan itu ya. Di mana ada yang ngaji dapat sembako? Kita ngomong diem semua, tepuk tangan. Saya tanya berapa yang sudah daftar? 200 orang, buset deh. Kok enggak pas uang datang 1000 orang. Semangat gitu, ya, penuh semangat. Kalau kamu sungguh-sungguh itu pasti dapat. Kalau setengah-setengah, ya namanya orang setengah-setengah, kok mana bisa setengah-setengah. Bikin kue kalau setengah matang jadi nggak? Hah? Ya? Nama nasi kalau setengah-setengah matang apa enggak? Segala sesuatu yang setengah-setengah tidak akan pernah terwujud apa yang diinginkan. Fokus, sungguh-sungguh, mantep, nancep beneran dengan apa yang telah kau hadapi itu. Orang usaha juga begitu, dikir juga begitu. Ya. Udah nggak apa-apa tuh, kalau mau nyalain lagi tuh HP-nya yang di atas. Bener nggak jemaah? Sama apa yang kita lakukan malam ini. Tidak kucuk-kucuk seperti yang sekarang. Apa merintis dari 1 orang, betul? 2 orang. Tapi saya yakin, ya, semua itu Allah punya kehendak. Bukan kemauan kita, semua kemauan Allah. Maka ikutin kemauan itu dengan kesungguhan hati. Jatuh bangun itu sudah biasa, ya. Orang hebat itu pasti jatuh bangun. Orang-orang besar itu pasti jatuh bangun. Enggak kucuk-kucuk langsung jadi orang, enggak, ya. Semua itu melalui proses. Biasanya ketika proses itu dari padi, nggak langsung jadi padi, beras nggak langsung jadi beras, nggak langsung jadi nasi, prosesnya panjang itu, betul enggak? Nasi yang kamu makan di sendok itu, jangan kau lihat nasinya yang di sendok, jangan kau lihat nasinya yang sudah di piring, tapi coba pelajari, lihat, kaji, ya, betapa prosesnya panjang, ya, untuk dapatkan nasi 1 sendok yang masuk di dalam mulut kamu itu. Betul nggak itu? Selama ini kita tidak pernah berpikir, tahunya nasi udah 2 sendok sudah. Coba kalau tarik flashback ke belakang, ya, Pak petani menyiapkan lahannya dulu, betul? Ya, sawahnya dibajak dulu, itu berapa lama tuh prosesnya itu? Baru untuk media tanamnya. Padinya kemudian disebar dulu, padinya pun dicari dulu, ditampi yang benar, jangan sampai ada yang gabung untuk dijadikan benih. Nah, untuk jadi benih itu butuh proses. Begitu sudah jadi benih, dicabut itu padi, ditanam lagi, ya. Itu juga butuh proses. Berapa bulan prosesnya? Sampailah padi itu dipanen. Begitu dipanen, apa bisa langsung jadi nasi? Tidak. Beli dulu sama tengkulak, betul nggak? Dikirim dulu ke pabrik, ya, dijemur di situ, digiling di situ. Setelah digiling baru dibawa ke pasar, ke pedagang beras, ya. Dari pedagang beras dia masuk ke warung-warung. Tidak mungkin kamu beli 1 kilo beli ke bandar beras. Tidak mungkin kalau kamu beli 5 kilo datang ke bandar beras. Melalui proses sampailah ke warung di dekat kamu. Baru kamu datang beli beras di situ. Begitu beras sudah kamu beli, yang bisa langsung dimakan. Diproses dulu, dicuci, ditanam sampai matang. Betul? Itu proses. Segala sesuatu itu butuh proses. Nah, ketika engkau ikutin proses demi proses, step by step,
Ya, jadilah fayakun. Fayakun diproses terus, kamu ikuti terus dengan penuh keyakinan. Ketika jadi beras, ketika jadi nasi, jauh sudah wujudnya berbeda ketimbang dulu masih berupa tanaman yang ada di atas di sawah tadi. Jauh benda, jauh benda. Kau makan nasi di sawah, di depannya itu ada lagi panen padi, jauh nggak bentuknya sudah? Jauh apa tidak? Padahal asalnya dari yang dikebut tadi itu, betul? Jauh, butuh proses. Untuk jadi beras butuh proses, beras untuk dari padi jadi beras itu butuh proses, dari beras menjadi nasi juga butuh proses. Maka disitulah keuletan, kesabaran dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Setuju? Benar gak itu kira-kira? Benar apa enggak? Butuh proses. Semakin panjang prosesnya, ya tentunya sesuatu yang lebih lama prosesnya nilainya akan lebih tinggi. Sama dengan Indomie yang sering kamu makan, kebab yang kamu bikin, yang dagang kebab itu ndak bim serabim abrak kedabrak langsung jadi kebab, butuh proses. Tidak bim serabim abrak kedabrak itu jadi yang namanya Indomie itu yang ada di depanmu langsung diseduh jadi makan. Tidak, butuh proses, butuh penelitian untuk jadi Indomie seperti itu. Butuh eksperimen. Apa eksperimen itu? Percobaan. Sampai akhirnya ditemukanlah, oh jadilah yang dibaca sekarang. Ada Indomie, ya, ada mie sedap, betul enggak? Ada rasa kari, ya, ada rasa kiri. Betul enggak? Proses. Begitu juga engkau wahai jamaah, ya. Biarkanlah yang memproses itu Allah, ikutin saja proses itu dengan lapang dadamu. Betul. Ikutin proses itu dengan rela hatimu. Ikutin proses itu ya dengan kesungguhan hatimu. Disitulah akan ada yang namanya seleksi. Betul? Saya mau tanya. Dulu kamu ngaji mungkin bisa bawa teman 10 orang. Satu kali ngaji kamu bareng 3 atau 5 orang bareng, orang baru, ya kamu ngajak. Dari 5 orang belum tentu tuh bertahan semuanya. Kadang sisa 1. Tapi 1 ini bertahan, dia nanti akan numbuh lagi. Betul begitu. Dan yang tersisa inilah sebenarnya yang pilihan. Dan yang tersisa inilah yang akan membawa manfaat yang besar. Betul gitu. Ada nggak yang bawa teman? Tetangga ngaji yuk, ngaji sekali, 2 kali. Lama-lama dia berhenti. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kembali dari niatnya masing-masing. Kalau niatnya semata ingin kabul hajat, hajat tidak kabul, ya tinggal nunggu saatnya. Kamu dulunya niatnya ada yang ingin kabul hajat, ada yang ingin lancar usaha, ingin lunas utang, tapi karena menjadi pilihan oleh Allah, Allah lah yang memperbaiki niat itu dari yang salah menjadi benar, sehingga menjadi tetap istiqomah. Ada kan yang bawa temen dari 5 sisa 1? Ada yang sisa separuh. Ngerti nggak separuh itu? Separuh yakin, separuh kagak. Tapi itu proses. Enggak kucuk-kucuk jamaah banyak begini, betul nggak?
Sama juga apa yang kau raih saat ini tidak ujuk-ujuk ada seperti yang ada saat ini. Itu semua butuh proses. Doa juga butuh proses. Pengambilan doa juga butuh pertolongan Allah datang juga butuh proses. Contoh, ini butuh proses. Ketika Allah akan menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Musa, butuh proses. Dikejar-kejar dulu Nabi Musa itu. Sama siapa? Sama Firaun. Dikejar-kejar, bukan sehari 2 hari dikejar-kejar. Ya, berproses sampai akhirnya mentok pada titik prosesnya. Allah tunjukkan apa? Kuasa pertolongan Allah tunjukkan sehingga pisau tongkat yang membelah lautan. Nabi Ibrahim punya mukjizat, ya, dibakar tidak apa? Tidak mempan. Apa ujuk-ujuk ada mukjizat seperti itu? Tidak, ada proses dulu. Proses yang panjang. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim punya gelar. Masuk dalam apa? Ulul azmi namanya ya, yang punya mukjizat itu ya. Itu butuh proses. Nah, di dalam proses itulah yang namanya iman dipertaruhkan. Dalam proses itulah yang namanya keimanan, keyakinan dipertaruhkan. Tapi kalau kamu lulus menang di situ, bukan hanya kamu yang akan tersenyum, keluarga kamu, anak cucu kamu akan bangga dengan apa yang telah kamu perjuangkan. Nah, kalau ini nggak apa-apa, tepuk tangan. Betul apa betul? Bangga. Maaf ya. Kalau abah, walaupun mohon maaf lah, misalnya abah ini punya pesawat pribadi, misalnya ya, atau abah beli pulau, misalnya, diamini tidak apa-apa, ya, yang ambil jadi baru misal aja kok tanggung. Misalnya saya punya becak 10 tanggung. Misalnya saya punya jet pribadi, misalnya. Tetap aja ya, kata orang kampung saya, Junedi bin melarat, bin miskin. Kenapa? Karena orang tua saya itu miskin. Tapi kalau orang tuamu kaya, ya, kamu juga disebut bin kaya. Walaupun sudah bangkrut, tetap dipanggil bin kaya. Orang kaya walaupun bangkrut tetap dipanggil bos. Siapa bos? Itu bos. Itu mantan bos saya dulu. Sekarang mau bangkrut sekarang. Tapi tetap anak buah manggilnya bos. Sama dengan gelar kiai. Makanya kiai tidak perlu pakai sertifikat. Sama dengan gelar kiai. Walaupun sudah bangkrut, santrinya tumpes, jamaahnya tumpes, pondoknya digadekan, tetap dipanggil. Mana Pak Yai kerja? Tetangganya sudah panggil kiai, pondoknya bangkrut, masa langsung? Mana bangkrut? Enggak bangga. Tetap dipanggil. Kenapa? Sudah apa? Pemberian dari Allah. Ketika orang itu nama dimuliakan oleh Allah, walaupun sudah jatuh, tetap akan mulia. Betul nggak itu? Betul enggak? Ayo kalau nggak percaya, kamu punya pondok, jual, ya, tetap aja dipakai Pak Kiai. Itu ya, iya, cuma saya pondoknya udah dijual, tetap panggilan kiainya ada. Ujungnya yang nggak enak, katanya jadi saya dulu, ujungnya nggak enak. Itu kiai, iya dulu kiai itu banyak tamunya, sekarang bangkrut. Benar. Inilah yang saya harapkan, ya Allah, jadikanlah jamaah manakib ini, kan gitu doa Pak. Ayatun min ayatillah. Jadikan jamaah manakib orang tua ya, yang dapat membanggakan anak-anak, yang menjadi kebanggaan buat anaknya. Jadikanlah kami anak yang dapat membuat bangga kedua orang tua. Itu doa. Di jam 1 masih jam 11, tapi tidak cocok jam saya. Ntar saya cocokin jam dulu.
Jam berapa ya? Jam 11.12 lewat? Kalau jam mahal memang begitu. Kalau yang dulu cocok itu jam murah. Kalau yang jam mahal itu sering gak cocoknya. Tidak apa-apa lah, yang penting pakai jam ya. Kalau saya yang pakai pikirannya jam mahal. Jam Rolex harganya misalnya 100 juta. Ya, yang pakai orang melarat, seorang sedunia tidak percaya. Kenapa? Karena yang dilekatkan itu melarat. Cuma yang melekat itu kaya, ya. Ya. Rolex Surabaya itu harga 300.000. Jamnya Rolex itu. Dia bilang, berapa saya beli jam? 100 juta. Percaya. Kalau melarat ngomong, ini 100 juta. Ngomong itu sama tembok. Jangankan saya mau percaya, semut saja tidak percaya. Itulah wahai jamaah. Ayo, apa yang karunia yang telah Allah berikan kepada kita, jaga baik-baik. Keyakinan istiqomah yang telah Allah berikan kepada kita ini hidayah yang tidak ada tokonya, jaga dengan baik. Makanya saya bersyukur orang tuanya sudah meninggal, anaknya terus nyambung di situ, sehingga tidak putus yang namanya barokah kepada orang tuanya. Hidup jamaah mana gitu? Sudah, ayo daftar tuh. Daftar apa? Jekoneng, sekoneng itu daftar sudah. Bah, saya ada cuma uang 50.000, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah turun motornya baru kamu lunasin. Nggak jadi dengan gitu aja semangat, nyari kuno aja. Daftar sudah, semua itu daftar aja sudah. Nah, nanti dikasih tahu, cari nanti dikasih target nih, misalnya orang Tanjung Priok berapa unit motor nanti dikirim di situ. Nah, saya pingin kamu tuh jadi koordinator gitu loh. Bah, saya perempuan, tidak apa-apa. Nanti nyari yang perempuan mau ojek. Kan ada jekoneng, ada sekoneng. Sekoneng itu perempuan. Jadi ketika orderan nanti perempuan, nanti yang dikirim itu sekoneng. Kalau yang order laki-laki, yang dikirim jekoneng.